Segmen kelima kita akan membahas berkaitan dengan viskositas di modul C1 berkaitan dengan pembahasan kita di mekanika fluida. Baik, kita akan lanjutkan materi berkaitan dengan viskositas pada catatan yang sudah kita siapkan. Selanjutnya kita mungkin masuk saja ke bagian viskositas. Jadi sifat-sifat densitas dan berat spesifik yang sudah dijelaskan di segmen sebelumnya dari suatu fluida, sifat-sifat tersebut tidak cukup untuk secara spesifik mencirikan kelakuan fluida. Sebagai ilustrasi, misalkan kita punya dua jenis fluida seperti air dan minyak, kurang lebih dapat memiliki nilai massa jenis yang hampir sama atau mirip, tetapi berperilaku sangat berbeda ketika mengalir. Jadi ada perbedaan ketika mengalir. Untuk itu kita memerlukan beberapa properti tambahan yang diperlukan untuk menggambarkan salah satunya adalah fluiditas atau kemampuan untuk mengalir, ya, kurang lebih begitu dari fluida. Ya, pada tinjauan ini kita coba eksperimen hipotetis sebagai berikut, ya. Dimana ini mungkin kita punya suatu material di sini diletakkan di antara dua pelat, ada pelat bawah dan pelat atas. Yang bawah relatif tetap dan ini cukup lebar, ditunjukkan ilustrasinya pada gambar ini. Sedangkan yang bagian atas ini relatif bisa bergerak. Yang bawah ini cukup kokoh. Jika suatu material padat, misalkan di sini seperti baja, ditempatkan di antara dua pelat dan dibebani suatu gaya P seperti arah ini. Jadi di sini arahnya ke kanan begitu, ya, tidak menekan ke bawah tapi relatif ke kanan. Ditunjukkan pada plat atas. Kurang lebih nanti kita akan melihat perpindahan pada jarak yang kecil di sini, delta A begitu, ya. Ya, tentu saja ini dengan asumsi bahwa material padat ini secara mekanis melekat pada plat. Nah, di sini kita punya ilustrasi untuk garis imajiner AB. Jadi garis vertikal AB ini akan juga bergeser pada posisi yang baru. Kurang lebih ada sudut yang dibentuk pada persekian waktu begitu, ya, dari gaya yang bekerja ini. Selanjutnya untuk menahan gaya yang diterapkan oleh P ini, shearing stress atau tau itu akan muncul pada batas-batas pelat begitu, ya, dan batas antara plat dan material itu akan muncul. Dan agar kesetimbangan terjadi, maka pressure ini adalah sama dengan tau dikali A, di mana A adalah luas pada pelat yang efektif terkena dari aktivitas gaya ini. Nah, diketahui untuk material yang padat elastis seperti baja, perpindahan sudut kecil delta beta ini disebut shearing strain. Nah, ini sebanding dengan shearing stress yang muncul pada material. Ini contohnya kalau kita percobaan hipotetis ini pertama-tama digunakan di material padat atau solid begitu, ya. Nah, kurang lebih itu ilustrasinya sementara. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi jika material yang padat itu diganti dengan fluida seperti air misalkan seperti ini. Jadi ketika gaya P ini diterapkan pada pelat bagian atas, fluida akan relatif bergerak terus dengan kecepatan U. Di sini ada vektor U. Setelah gerakan transial awal yang lama-lama akan menghilang begitu, ya. Ini seperti ilustrasi di gambar ini. Nah, perilaku ini konsisten dengan definisi fluida, yaitu jika shearing stress diterapkan pada fluida, ia akan terus berubah bentuk. Nah, jika diperhatikan lebih dekat dengan gerakan fluida antara dua pelat ini, akan menunjukkan bahwa fluida yang bersentuhan dengan
plat atas bergerak dengan kecepatan plat U, dan fluida yang bersentuhan dengan plat bawah relatif lebih kecil atau kecepatannya akan relatif lebih tetap, atau nol atau lebih kecil, atau ya relatif nol di sini ilustrasinya. Nah, fluida di antara dua plat yang bergerak dengan kecepatan U sebagai fungsi dari dimensi Y ini yang akan ditemukan bervariasi, kurang lebih di sini ilustrasinya adalah secara linear seperti yang diilustrasikan dari gambar di sini. Makin lama makin membesar di bagian atas. Jadi gradien kecepatan atau du per d-nya ini adalah relatif konstan ya, berarti relatif sama ya. Gradien ini akan muncul di bagian fluida ini. Jadi maksudnya variasinya konstan, variasinya adalah di sini variasinya maksudnya adalah variasi linear, tadi mungkin saya koreksi. Nah, pada kasus khusus ini gradien kecepatan adalah konstan, tetapi dalam situasi aliran yang lebih kompleks ya mungkin kita menemukan di hal-hal yang lebih realistis. Nah, di sini mungkin kita gunakan ilustrasi yang sederhana di sini. Jadi berdasarkan observasi percobaan ini bahwa fluida ini akan relatif menempel terhadap batas yang solid atau solid boundaries atau padat ya, ini batas yang padat ini. Jadi ini merupakan hal yang penting dalam mekanika fluida, dan ini biasanya didefinisi atau direferensikan sebagai no slip condition untuk fluida. Nah, untuk no slip condition ini sebagian besar fluida baik cairan dan gas ini memenuhi untuk kondisi ini, atau di sini spesifiknya adalah semua fluida. Oke, ya di sini mungkin untuk menunjukkan U sebagai fungsi dari Y yang semakin berubah secara linear dari atas ke bawah. Dan di sini kita punya U juga bisa didefinisikan sebagai U pada komponen Y dibagi B di sini, atau sama seperti du per d-nya. Ya, mengulang tadi karena ini bekerja relatif singkat atau transient tadi, yang lama-lama gayanya akan hilang pada sepersekian detik atau sepersekian waktu. Misalkan kita sebut sebagai delta T, maka garis imajiner vertikal AB dari fluida akan ya berputar ya, atau bergeser pada sudut ini delta beta ini. Nah, di sini kita bisa punya tangan dari delta beta ini hampir sama seperti sudut delta beta karena mungkin relatif kecil ya, dimana delta A di sini pergeseran dibagi B untuk jarak antara dua plat. Nah, karena delta A ini adalah berkaitan dengan jarak, berkaitan dengan velocity dan juga waktu, velocity-nya U dan waktunya adalah delta T tadi, maka kita bisa melihat bentuk ini menjadi delta B sama dengan U delta T per B. Nah, pada kasus ini delta B tidak hanya sebagai fungsi berkaitan dengan gaya P di sini ya, tapi juga terhadap waktu. Jadi maka di sini kita berusaha menghubungkan untuk shearing stress juga terkait dengan sudut delta B tadi ya. Dan untuk sama seperti yang dilakukan untuk material padat, maka kita dapat mempertimbangkan di mana laju perubahan delta beta di sini, mungkin saya koreksi delta beta didefinisikan sebagai laju shearing strain atau rate of shearing strain. Di sini tunjukkan gamma dengan notasi di bagian atas ada titik di sini, merupakan limit dari delta T yang mendekati 0 dari delta T mendekati 0 dari delta B dibagi delta T.
yang mana untuk hal ini kurang lebih kita bisa melihat gamma ini sama dengan U per B sama dengan DU per DY, karena kita punya bentuk ini di slide sebelumnya. Nah, sebagai kemenerusan percobaan ini kita akan menunjukkan bahwa shearing stress atau tau itu juga meningkat seiring dengan meningkatnya gaya P ini, karena tau ini kurang lebih akan berhubungan dengan P per A, karena tadi disebutkan bahwa untuk posisi setimbang maka P itu sama dengan tau dikali A. Maka laju dari shearing strain ini juga meningkat dengan proporsi yang sama, maka kita punya tau ini sebanding dengan gamma, atau tau ini sebanding juga dengan DU per DY. Dari hasil ini mengindikasikan bahwa untuk fluida yang umum seperti air, minyak, gas, gasolin, dan udara, shearing stress dan laju dari shearing strain atau velocity gradient dapat dihubungkan dengan hubungan sebagai berikut, di mana tau sama dengan mu per du per dy. Nah, di sini kita punya mu untuk viskositas. Sesuai dengan persamaan tau sama dengan mu du per dy, ya, kalau misalkan kita plot ini kurang lebih kita plot antara tau sebagai sumbu y di sini dan du per dy di sini sebagai sumbu x, maka di sini kita punya mu sebagai gradien. Jadi di plot ini berupa gradien linear. Jadi viskositas atau mu ini sebagai gradien linear. Viskositas ini ditunjukkan dari ilustrasi juga bergantung terhadap temperatur. Contohnya di sini misalkan kita punya air dengan temperatur 60 derajat Fahrenheit dan air dengan temperatur 100 derajat Fahrenheit, ini memiliki viskositas yang berbeda. Fluida yang shearing stress-nya adalah linear terhadap laju shearing strain atau laju angular deformation merupakan kategori untuk Newtonian fluids. Jadi ini termasuk yang Newtonian fluids. Nah, beberapa hal yang berbeda misalkan seperti ini. Di sini kita punya bentuk seperti ini, relatif tidak linear. Nah, ini berarti kategori fluida non Newtonian fluid atau yang bukan Newtonian fluid. Ya, kurang lebih itu untuk ilustrasi dari viskositas sederhana yang bisa kita tunjukkan. Nah, beberapa hal yang lebih kompleks berkaitan dengan viskositas, tentu saja nanti dari plot ini kita bisa sampai ke shear training dan lain-lain. Mungkin kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Sementara kita ingin menunjukkan kategori dari Newtonian fluids dan non-Newtonian fluids. Nah, di sini kita punya mu AP atau di sini apparent viscosity. Kalau kita berhubungan dengan non-Newtonian fluids. Baik, demikian untuk segmen ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.